Di balik rindangnya hutan tropis, berlindung makhluk kecil dengan kekuatan luar biasa. Mereka tak sebesar harimau, bahkan tak secepat elang. Namun kekuatan dan keberaniannya tak kalah luar biasa. Dengan tanduk megah layaknya prajurit zaman kuno, kumbang ini ialah simbol ketangguhan dunia miniatur. Ikuti perjalanan luar biasa di episode kali ini. Dari salah satu petarung paling tangguh di bumi yang hampir tak pernah kita sadari keberadaannya. Namanya Oryctenosaurus, atau lebih populer disebut kumbang tanduk. Di Jawa ia dikenal sebagai bangbung, atau ada juga yang menyebut sebagai wawung. Jika di tempat kalian penyebutannya berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ia merupakan anggota paling mencolok dari subfamili Dynastinae, bagian dari keluarga besar kumbang scarab, para penggali tanah yang telah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Lebih dari 300 spesies kumbang badak telah berhasil diidentifikasi. Dari kumbang atlas yang gagah perkasa di Asia Tenggara, hingga kumbang Hercules dari hutan-hutan Amerika Latin. Mereka semua menyandang gelar yang sama, simbol kekuatan di antara para serangga. Julukan kumbang badak bukan tanpa alasan. Para jantan dibekali tanduk mencolok. Struktur mengagumkan yang menjulang dari kepala, menyerupai tanduk sang raksasa daratan, yaitu badak. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut Tyrannosaurus beetle, sebuah penghormatan atas kemiripan yang menakjubkan itu. Habitatnya tersebar luas, mulai dari lebatnya hutan-hutan tropis Indonesia hingga savana Afrika dan pulau-pulau terpencil di Samudra Pasifik. Dimanapun mereka berada, kumbang tanduk selalu menjadi simbol kekuatan, ketangguhan, dan keajaiban dalam dunia miniatur yang sering luput dari pandangan manusia. Di balik balutan lapisan luar yang keras dan mengkilap, tersembunyi desain alam yang nyaris sempurna. Sosok mungil yang seolah mengenakan zirah prajurit masa lalu ini memiliki panjang tubuhnya bisa mencapai 3-5 cm. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Tubuh kecil ini ialah mahakarya evolusi. Lihatlah tanduknya. Struktur kokoh yang tumbuh dari kepala hingga menyerupai senjata pertempuran. Pada jantan, tanduk ini ialah simbol kekuatan yang digunakan untuk bertarung memperebutkan wilayah dan tentu saja memikat pasangan. Berbeda dengan betina yang tidak mempunyai tanduk. Di balik cangkangnya tersusun otot-otot kecil, namun kuat yang memungkinkan kumbang ini menggali, memanjat, bahkan mengangkat beban berkali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Permukaan tubuhnya dilapisi eksoskeleton keras bernama elytra, semacam lapisan sitin yang melindungi dari predator dan lingkungan yang kejam. Ini adalah baju besi alami yang membungkus semua organ penting di dalamnya. Kakinya terdiri dari 6 kaki, dengan cakar kecil di ujungnya, mencengkram kuat pada permukaan. Setiap gerakannya terukur, seimbang, dan penuh presisi. Meskipun tampak berat dan lamban, kumbang ini menyimpan kejutan lain. Di balik cangkang belakangnya terselip alai, sayap tipis, bening dan kuat, yang ketika terbuka bisa membuatnya terbang.
Bagai kesatria bersayap dari dunia miniatur, ia melintasi hutan, membawa misi hidup yang diwariskan sejak jutaan tahun silam. Ia bukan sekedar serangga, tapi ia merupakan penjelmaan kekuatan dalam skala yang tak kasat mata. Di tengah hamparan dedaunan busuk dan kayu lapuk, sebuah kisah kehidupan dimulai dalam diam dan kegelapan. Siklus hidup kumbang tanduk bermula dari sebutir telur mungil yang tak lebih besar dari biji wijen. Setelah 2 minggu kemudian, telur itu menetas, melahirkan sosok yang nyaris tak dikenali. Larva putih, gemuk, dan bergelung. Di fase inilah ia tumbuh dengan rakus. Kayu lapuk, serat pohon, dan bahan organik menjadi santapan utama, sebagai bahan bakar pertumbuhan menuju bentuk sejatinya. Ia bisa tinggal sebagai larva selama 4 hingga 6 bulan, bahkan hingga setahun lebih, tergantung pada kondisi lingkungan. Dan ketika saatnya tiba, larva itu berhenti bergerak. Ia mencari tempat yang aman dan mulai berubah. Proses misterius pun dimulai. Dalam senyap, tubuh lama terurai dan tubuh baru dibentuk. Ini merupakan masa transisi antara dunia bawah tanah dan dunia cahaya. Lalu pada suatu pagi yang lembab, cangkang itu pecah. Seekor kumbang dewasa pun keluar. Ia pun siap menapaki dunia barunya sebagai prajurit perkasa dari dunia miniatur. Dari larva yang tak berdaya hingga kumbang bertanduk, siklus ini merupakan warisan purba, proses yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak zaman ketika hutan belum disentuh manusia. Dan di balik setiap daun yang gugur, selalu ada awal dari kehidupan baru. Saat malam turun dan hutan tenggelam dalam gelap, sang kumbang tanduk justru bangkit. Ia merupakan makhluk malam, menjelajah dengan antena yang sensitif dan juga mencium aroma kayu lapuk serta jejak pasangan. Jika dua jantan bertemu, pertarungan pun dimulai. Mereka mengadu tanduk, mendorong, mengangkat, hingga salah satu terjatuh. Yang menang berhak atas wilayah dan betina. Dalam diam, ia bekerja. Kecil namun perannya begitu besar. Di balik tubuh berlapis baja dan tanduk yang menjulang, kumbang tanduk memainkan dua peran yang saling bertolak belakang. Sebagai hama, mereka menjadi ancaman bagi perkebunan kelapa dan sawit. Namun di sisi lain, larva mereka bekerja diam-diam di perut bumi, membantu mengurai bahan organik dan menghidupkan kembali tanah dengan nutrisi. Sang perusak sekaligus sang penyubur. Di dunia alam, tak ada yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Bahkan makhluk kecil bertanduk ini yang kerap dianggap hama memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Sebuah pengingat bahwa setiap makhluk punya tempatnya dalam harmoni semesta.